Sahabat Thompson, kembali lagi bersama saya Johan di Thompson Network. Kita masih sama Pak Riz, Ya. Pak Mandi Rismawan. Nah, kita lanjut dari yang tadi ya Pak. Yes. Jadi dari segudang manfaatnya bermain, melatih motorik, melatih perkembangan anak. Mungkin bisa nih sharing-sharing, Ya. bagi-bagi ide lah. Boleh. Buat sahabat Thompson di rumah. Ya. Kalau melatih motorik ini atau melatih ini, mainannya seperti Ya. apa? Oke, terima kasih ya. Jadi kalau untuk ini kan kita berarti jenis alat permainannya yang tepat apa gitu ya, kira-kira begitu. Nah, kalau itu tadi, kalau bicara jenis alat untuk bermain, ada banyak sekali yang bisa digunakan. Tapi pada prinsipnya tentu tadi kita harus bisa memastikan anak itu mendapatkan manfaat tadi. Nah, misal contoh nih. Nah, kebetulan ini di belakang ya. Iya. Ini ada adik-adik ini lagi main. Nah, jadi permainan yang dilakukan sekarang kan bermain apa ini namanya? Bermain Lego. Lego ya. Lego. Jadi bongkar pasang seperti itu. Mereka dengan imajinasinya akan mencoba untuk menyusun Lego ini menjadi bentuk-bentuk tertentu kan. Jadi didampingi oleh orang tua, anak-anak bisa berkomunikasi, mereka berimajinasi. Nah, ketika memasang tumpukan-tumpukan Lego ini kan ada koordinasi yang mereka lakukan. Jadi mereka menggerakkan tangan mereka sambil juga mereka berpikir ini harus saya taruh di mana. Kan begitu ya. Jadi itu melatih semuanya sampai nanti akhirnya terbentuk satu bentuk yang mereka inginkan. Nah, di sana bisa juga sambil dieksplor misalnya, wah ini lagi bikin apa? Misalnya coba kita misalnya nih mau bikin istana misalnya, jadi di situ bisa dieksplor lagi. Kalau di istana itu seperti apa, ya kan? Siapa sih yang tinggal di istana segala macam ya. Jadi imajinasinya, main. ya seperti itu. Kerjasamanya juga ada. Jadi kakaknya bikin bentengnya, nanti mungkin dia yang bisa bantu bikin yang lain-lainnya. Jadi itu salah satu bentuknya. Kemudian misalnya kalau bentuk permainan yang lain misalnya banyak ya. Kalau terkait untuk fisik misalnya bisa dengan bersepeda juga bisa. Atau misalnya karena di sini kebetulan lingkungannya masih asri, bisa diajak berkeliling sambil berjalan, melihat-lihat situasi lingkungan sekitar, sambil dieksplor seperti apa sih yang dia lihat, seperti apa mungkin dilihat, disentuh, dirasakan sehingga anak lebih mengenal lingkungannya. Apa, teksturnya seperti apa. Betul. Atau misalnya juga kan ada manfaat lain ya dari bermain, misalnya untuk mengidentifikasi. Kita orang tua kadang begini, orang tua kadang ingin sekali tahu apa sih potensi anak saya. Anak saya tuh pengennya apa sih, seperti itu kira-kira ya. Salah satu permainan yang paling tepat tuh dengan bermain peran. Ya, misalnya contoh si anak misalnya kita coba ajak bermain peran apa, misalnya menjadi Polisi lah. Polisi. Nah, kita bisa lihat dia tertarik tidak. Dari sana mungkin kita bisa identifikasi, wah ini si anak tertariknya ke profesi ini. Mungkin itu bisa jadi gambaran buat orang tua ya, untuk istilahnya mempersiapkan anaknya untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Ya, jadi menggali potensi anak lewat bermain juga. Betul, bisa itu bisa dilakukan. Dan banyak lagi contohnya. Mungkin orang tua juga punya kebiasaan bermain, tapi yang lumrah dilakukan kan seperti yang tadi kita sudah coba sebutkan beberapa contohnya. Ya. Oke. Tapi mungkin sambil disesuaikan sama usianya lagi. Betul. Kalau yang setahunan, ya, karena tidak bisa diajak main sepeda, ya, kita aja di jalan-jalan. Tapi ada yang setahun diajak main ski bisa. Jadi ada ya, itu memang, tetapi kembali ke yang tadi kita bahas. Jangan sampai anak mendapatkan resiko dari bermain yang dia lakukan. Iya. Kalau memang misalnya anak diajak bermain yang ekstrim seperti tadi, orang tua punya kewajiban memastikan anaknya tidak mendapatkan resiko baik secara fisik, psikis maupun resiko sosial dari permainan yang dilakukan. Nah, itu juga penting Safety-nya dia penting. Jangan sampai ada pressure. Jangan sampai jatuh si anaknya, ya kan? Karena kalau jatuh ada
terjadi luka fisik tentu juga tidak bagus buat si anak. Ya, kasihan trauma dia. Iya, Nyungsep betul, dia ke got gitu. betul. Jadi itu harus diantisipasi. Nah, kalau memang orang tua bisa memastikan itu semuanya aman gitu, apalagi anak kemudian juga merasa senang, ya silakan. Tetapi tentu tetap dalam pengawasan. Iya. Tapi memang harus ekstra, apa bilangnya ya, orang tua ini harus ekstra lah Betul, dia. betul. Jadi tidak bisa sembarangan gitu ya. Atau misalnya suka gitu, misalnya orang tua melihat, loh itu anaknya bisa loh diajak main kayak tadi tuh. Coba anak kita yuk gitu ya. Ya hati-hati. Ya, manjat pohon kelapa. Tentu harus ada juga, ya tadi ya dipastikan aman, dipastikan si anak juga senang. Iya, gitu. Jadi safety Ya, dulu. betul, jangan sampai safety. membahayakan. Gas. Ya, tadi. Kalau emang anaknya suka ya nggak apa-apa, kan itu bisa jadi juga mungkin potensi si anak ada di sana, kira-kira gitu. Nah, oke. Nah, terus gimana caranya orang tua ini, ya kalau kita ngomongin ide kreativitas kan memang balik lagi ke orang-orang masing-masing ya. Betul. Mungkin Pak Riz ada tips-tips nih gimana caranya orang tua bisa menemukan ide-ide gitu. Oke, untuk ide mau main apa nih saya sama anak saya, kira-kira begitu ya? Mungkin kayak Oke. main kartu-kartu bergambar gitu. Bisa. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan. Bermain itu tidak identik dengan permainan yang harus dibeli, permainan yang mahal, kira-kira begitu ya. Oh itu Betul. pertimbangan juga itu. Iya, bermain itu bisa dilakukan dengan apa barang yang ada di sekitar kita. Begitu ya. Contohnya seperti apa nih Pak? Misal contoh, ya seperti kalau kita flashback lagi ke zaman dulu, buah jeruk itu bisa jadi alat permainan. Buah jeruk. Iya, dikupas gitu ya, lalu dijadikan apa misalnya bikin perahu-perahuan. Nah, kemudian ditambahkan apa lagi misalnya kalau mau bikin mobil-mobilan misalnya. Nah, itu justru akan lebih merangsang kreativitas si anak. Dengan sendirinya juga merasa kreativitas. Betul. Ya, daripada dia diberikan mainan yang sudah jadi. Kan kira-kira begitu ya. Tetapi sekali lagi tentu kembali ke situasi di lingkungan rumah masing-masing. Jika itu memang memungkinkan untuk dilakukan, alangkah baiknya. Sambil dia diajak untuk mengeksplor lingkungannya lebih jauh. Nah, tapi kelihatan nggak sih ada pergeseran pola asuh yang kayak tadi Bapak bilang kan? Sekarang ini mungkin orang lebih cenderung kayak beli yang sesuatu yang instan. Ya. Mainan jadi gitu mainan ya. jadi gitu. Orang tuanya males nih kalau misalnya mau bikin jeruk, lagi beli jeruk, nanti bahannya susah. Bahannya susah lah, isi mikir lagi kan. Ada pergeseran itu nggak sih? Ya, karena kemajuan teknologi mungkin ya. Kemudian juga tuntutan pekerjaan orang tua, di samping juga yang tadi untuk mendapatkan bahan-bahan bermain di lingkungan sekitar juga terbatas. Kemudian orang tua juga pasti akan sangat bertimbang tentang faktor keamanan. Nah, tentunya akan ada itu, dan itu sudah terjadi. Mungkin kalau ditanya ke orang tua akan lebih memilih anak untuk bermain di rumah, tidak bermain di luar rumah gitu ya. Nah, ini juga tentu menjadi pertimbangan orang tua, diseimbangkan. Jadi anak diajak bermain di dalam rumah dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk diajak di luar, tetapi di suatu waktu tetap harus diajak anaknya untuk bermain di luar rumah. Itu tadi, supaya dia bisa mengeksplor seperti apa sih kehidupan di luar rumah. Nah, kira-kira begitu. Jadi harus diseimbangkan juga, jangan monoton hanya di rumah saja. Ini kayak terlalu takut gitu Pak. Iya betul. Jadi kembali lagi sekarang orang tua harus memahami bahwa bermain itu adalah kebutuhan anak. Dalam kondisi apapun anak itu punya kebutuhan yang namanya bermain. Jangankan anak sehat, anak yang sakit pun dia harus dipenuhi kebutuhan bermainnya. Anak yang sakit. Betul. Nah, tetapi bagaimana jenis permainannya ini yang disesuaikan kemudian dengan kondisi si anak saat ini.
Itu tadi ya. Kalau bed rest kan nggak mungkin Nggak diajak main mungkin bola diajak ya. yang bermain fisik kan. Ya. Nah, bisa dengan permainan-permainan lain. Misalnya diajak berdongeng bisa. Menceritakan cerita-cerita dongeng ke anak bisa dilakukan. Bacaan buku bergambar gitu. Betul. Itu bisa dilakukan. Tapi jarang, udah nggak tahu ya. Zaman sekarang udah jarang nggak sih Pak kalau kayak gitu? Betul. Lebih HP. Betul. Memang gadget. itu Gimana Pak Riz melihat ya. perkembangan ini nih? Memang itu di satu sisi kita harus mengakui juga dengan fair ada banyak hal positif yang didapat. Ya, dalam konteks bermain anak menggunakan gadget ya. Tetapi di sisi lain juga pasti ada dampak negatifnya buat si anak. Maka di sini jawabannya adalah kehadiran orang tua. Nah, bagaimana orang tua bisa memenuhi kebutuhan bermain anak yang tanda kutip kekinian ini, gitu ya, tetapi tidak sampai kemudian membuat si anak mendapatkan efek negatif dari gadget itu sendiri. Orang tua tugasnya apa? Tugasnya memastikan, kemudian juga membatasi, membuat kesepakatan dengan anaknya kapan sih si anak itu boleh bermain gadget, gitu ya. Nah, betul. Jadi harus ada kesepakatan. Nah, dan dicoba dijalanin kesepakatan itu. Nah, kalau anaknya bisa melaksanakan kesepakatan itu, jangan ragu berikan pujian kepada si anak. Karena itu kadang-kadang juga miss ya. Iya, pujian. betul. Dengan memberikan pujian, anak kan merasa dihargai. Tetapi sebaliknya, kalau dia kemudian tidak menjalani kesepakatan, ya dikasih hukuman. Hukuman di sini maksudnya adalah yang dihukum itu kesalahannya, bukan individu si anaknya. Aku nggak ngerti. Jadi dia kan salahnya itu karena dia tidak menepati kesepakatan. Nah, jadi yang diberikan hukuman atau punishment itu karena si anak melanggar kesepakatan itu. Kemudian maksudnya tidak menghukum si anak adalah gini, kita orang tua ya sering salah di situ. Maksudnya salah adalah kita tuh anaknya yang salah gitu, padahal bukan dia sebagai individu yang salah. Ya kan? Iya. Dan kita pun juga orang dewasa juga pasti ada salahnya dong. Nah, maka yang disampaikan ke anak, oke, Dek, kamu dapat hukuman misalnya nggak boleh main gadget minggu ini karena Adik nggak melaksanakan kesepakatan kita untuk hanya main gadget di sore hari. Jadi dia terpikir, kemudian dia paham, oh iya saya dihukum karena kesalahan saya. Oke. Bukan anaknya yang kemudian dijudge kamu salah gitu, tidak. Nggak boleh seperti itu. Justru kalau begitu anak akan menjadi minder ya. Takut gitu ya. Takut ya. Iya, dan dia nggak paham orang dihukum karena apa gitu. Tapi kalau dia kemudian sudah bisa memperbaiki kesalahannya, ya kita puji dia. Oke. Berarti kita puji, kita meningkatkan PD-nya dia ya. Terus kita coba terapkan kesepakatan gitu, melatih disiplinnya dia. Ya. Terus kita kasih punishment atas kesalahannya dia supaya dia juga bisa mikir kalau dia salah. Sehingga dia berpikir, oh saya nggak akan lagi melanggar kesepakatan. Karena kalau saya melanggar kesepakatan, saya akan dapat hukuman. Saya nggak boleh main gadget. Nah, kan begitu tertanam ya jiwa nilai-nilai positif dalam diri si anak. Oke. Ya. Oke. Tapi mungkin ini harus sama penjelasan. Kadang-kadang orang tua kamu plak, nggak isi penjelasan. Jadi anak bingung loh, saya kenapa? Dihukum? Salah saya apa kan gitu ya? Iya. Jadi harus betul-betul disampaikan apa yang menjadi kesalahannya dan apa hukuman akibat kesalahan yang dilakukan. Ya, dan di lain waktu kalau itu sudah selesai ya selesai. Maksudnya selesai, dia kan sudah memperbaiki kesalahannya. Kita hargai usahanya itu, kita berikan pujian kembali. Nah, udah selesai. Iya, selesai. Nanti jangan diukit-ukit lagi nih. Kamu sama pacar aja langsung gitu-gitan. Jadi kira-kira gitu ya. Oke. Nah, aku punya pertanyaan mungkin ya kan
anak-anak, ya kita kan balik lagi semua ke anak-anak ya. Anak-anak kan punya tahap perkembangannya sendiri-sendiri. Kayak misalkan, ya itu tadi balik masih 1 tahun kamu ajak main bola kan susah ya. Nah itu terus kalau misalkan udah 6 tahun, 7 tahun, masa lagi diajak main kan baca-bacaan itu udah bermain berkelompok ya. Berkembang gitu kan. Pak Riz mungkin kasih contohnya gimana nih di tiap tahapan perkembangan anak, orang tua baiknya ngasih permainan seperti apa? Oke, baik. Nah, untuk itu ada tugas tambahan nih bagi para orang tua. Orang tua harus juga memahami apa saja yang menjadi ciri khas dari masing-masing tahap perkembangan anak tadi. Nah, kalau kita sedikit ke teori, anak itu kan ada beberapa fasenya ya. Jadi dari bayi, kemudian ada toddler yang usia 1 sampai 3 tahun itu. Kemudian usia 4 sampai 6 tahun yang preschool, lalu 6 sampai 12 itu usia sekolah, kemudian sampai 12 sampai 18 itu usia remaja. Nah, masing-masing fase tadi dia punya ciri khas masing-masing. Nah, tentu orang tua kalau bisa memahami apa yang menjadi ciri khas dari masing-masing tahapan perkembangan tersebut, tentu akan bisa menentukan permainan apa yang tepat untuk anak-anaknya. Saya ambil contoh misalnya, kalau di usia bayi, ya tentu karena masih aktivitas si anak terbatas, ya cukuplah bermain dengan mengajak dia berbincang-bincang, interaksi. Itu ya, jadi melatih kepekaan, pendengaran, penglihatan, itu kan kalau usia 0 sampai 1 tahun ya. Terus kalau 1 sampai 3 ini toddler. Ini fase di mana anak mulai mengeksplor lingkungan luar. Dia mulai banyak bertanya, ini apa Bapak, ini apa Ibu, seperti itu. Maka permainan yang tepat, kita ajak dia untuk mulai mengenal lingkungannya. Tetapi karena toddler ini adalah fase juga mulai terbentuknya ego si anak, maksudnya orang tua atau orang dewasa harus betul hati-hati. Banyak kejadian akibat kurang pengawasan orang tua pada anak terjadi di usia toddler. Misalnya contoh, anaknya kesiram air panas. Karena anak itu aktif, dia mulai mengeksplor semua lingkungannya. Terus juga beberapa kejadian anak misalnya nyemplung ke sumur. Atau misalnya dia tiba-tiba keluar rumah tertabrak kendaraan, atau di dalam rumah ada soket listrik yang tidak aman, anak-anak kesetrum, seperti itu kan. Nah, tentu alat permainannya sudah mulai lebih kompleks dan mulai diajak untuk mengeksplor lingkungan luar. Kemudian kalau preschool ini semakin meningkat nih, dia mulai terbentuk imajinasi dia mulai berpikir itu apa ya? Ya, misalnya dia melihat misalnya ada polisi, itu apa? Mulai kan terbentuk imajinasinya. Mungkin di situ bermain peran yang tepat. Jadi anak diajak untuk bermain peran di sana. Itu yang tepat. Kemudian mulai masuk usia sekolah, ya ini sudah mulai nih. Ada bermain menjadi media untuk belajar. Jadi mulai sambil bermain sambil diperkenalkan gitu ya. Angka, kemudian misalnya nama-nama kota yang terkait dengan pelajarannya dia. Itu di usia sekolah. Di usia sekolah. Iya. Nah, tapi kan ada banyak orang tua yang lagi ya kayak lebih awal gitu ya. Di awal dah. Iya. Nah, enggak apa-apa, tetapi ingat orang tua juga harus apa istilahnya ya, jangan terlalu memaksakan. Kalau memang itu belum saatnya si anak untuk bisa, ya nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Itu kan kadang-kadang orang tua itu seneng ketika anaknya bisa melakukan sesuatu yang orang tua harapkan. Iya. Padahal itu kemampuan si anak belum sampai di situ gitu kan. Jadi seolah-olahnya dipaksa begitu. Nah, tentu ini tidak bagus bagi si anak. Nah, itu menjadi pertimbangan. Nah, kemudian terakhir di usia remaja, nah ini mulai sudah pengawasan karena si anak biasanya akan mulai bermain sendiri. Mereka sudah punya dunia dan teman sendiri kan. Ya, nah, tentu di sini ya orang tua tinggal mengawasi saja, memastikan si anaknya tidak
salah menentukan permainan di usianya dia. Nah, kira-kira begitu. Nah, mungkin lingkungannya, Tuh, teman-temannya. dipastikan teman-temannya siapa yang diajak sehari-hari bermain. Kemudian kalaupun sudah diberikan khusus gitu ya, gadget, ya bolehlah sambil bincang-bincang makan bersama-sama ditanyakan seperti apa. Sambil diawasi, diatur Iya, lagi. betul. Nah, berarti orang tua harus extra concern di sini. Ya, mulai di situ tantangannya jadi lebih besar. Soalnya bahaya kan. Kalau Saya kan nggak kalau tahu. salah bermainnya bahaya. Salah bermainnya atau salah pergaulannya kan repot juga gitu. Betul. Ya, itu memang apa ya, bisa dipelajari. Ya, sehingga orang tua kekinian, saya rasa keinginannya untuk mengetahui hal seperti itu sangat besar. Ya, dan mereka sudah mulai tanda kutip gitu ya, mulai teoritis ketika mengenalkan apapun ke anaknya. Ya, kan seperti itu ya. Kadang-kadang mencari informasi, apalagi sekarang sangat mudah mengakses informasi. Orang tua akan sangat mudah untuk bisa memahami, oh ini loh, anak saya ada di fase ini, kebutuhan bermainnya seperti ini, maka alat bermainnya yang tepat tuh ini. Kira-kira gitu. Iya. Oke. Terakhir nih Pak Riz. Ya. Punya nggak tips buat teman-teman sahabat Thompson orang tua di rumah ini? Kalau tips ya untuk bermain, jadi kalau saya boleh memberikan tips gini, orang tua itu kan sering kalau ketemu anaknya atau telepon anak, pasti yang ditanya apa? Nak, udah makan belum? Gitu ya. Nak, ini PR udah dikerjain belum? Nah, gitu ya kira-kira ya. Gimana? Nah, atau kalau punya anak lebih besar lagi, itu piring udah dicuci belum? Kira-kira gitu ya. Nah, maka sekarang harus mulai itu ada pertanyaan juga ke anak, kamu udah bermain belum hari ini? Nah, itu mungkin perlu untuk disampaikan ke anak, sehingga si anak juga merasa dia dihargai. Oh, saya dihargai nih. Saya sampai ditanya udah main atau belum ya hari ini. Nah, kira-kira seperti itu. Itu kemudian yang lainnya, bermain itu adalah kebutuhan buat anak, sehingga orang tua itu harus memenuhi kebutuhan itu. Tetapi dengan catatan dipastikan waktunya juga dipastikan, jangan terlalu banyak bermain sehingga anaknya capek, gitu ya. Nggak baik juga ya. Kemudian alat permainannya juga dipastikan tidak membahayakan, terutama bagi si anak. Kemudian menyeimbangkan ya antara bermain di dalam, kemudian bermain di luar rumah, bermain sendiri dengan bermain anak yang berkelompok, termasuk juga alat permainannya. Jangan fokus pada jenis kelamin si anak. Jadi kalau anak cowok nggak apa-apa diberikan alat permainan anak cewek, tetapi porsinya diperhatikan. Nah, sebaliknya juga kalau anak cewek nggak apa-apa dikenalkan juga alat permainan anak cowok, tetapi porsinya diperhatikan. Dan satu lagi, saat bermain orang tua jangan terlalu dominan bermain juga di sana gitu. Jadi biarkan si anak yang mengeksplor apa yang dia inginkan saat melakukan permainan. Jadi kita nonton aja dan memastikan itu aman buat si sambil mengawasi. Tidak boleh di loss, tapi tidak boleh terlalu. Betul. Nanti malah gitu kan, kadang-kadang kita yang istilahnya ya, aktif gitu ya. Bukan si anak yang malah ketutup dia jadi. Iya, betul. Oke, mungkin itu beberapa yang bisa dijadikan tips. Oke. Mantap. Terima kasih nih. Pak Riz sudah sharing-sharing banyak tentang bermain. Jadi sama-sama. Banyak banget ya manfaatnya sebenarnya. Banyak sekali. Baik itu untuk anak, untuk dewasa, gitu ya. Refreshing dan mungkin bermain ini menjadi identitas. Ya, kebutuhan. Betul. Seseorang tuh dengan interaksi sosialnya. Betul. Oke. Wah, gila. Yaudah, kita cukup sampai sini. Ini buah-buahan juga sudah mau habis dari tadi kita makan. Terima kasih. Oke, sahabat Thompson, sekian dulu ya kita ngomongin tentang bermain. Jadi bermain tuh begitu penting, bermain bukan hanya untuk remaja, bukan hanya untuk dewasa, tapi dia juga untuk anak-anak buat melatih perkembangannya dia. Nah, yang pasti jangan sampai
terlalu berpikir kalau lebih baik belajar atau bekerja daripada bermain. Karena Ya. bermain itu sebenarnya punya segudang manfaat yang mungkin kita nggak pernah sadar sebelumnya. Gitu. Oke, cukup sampai di sini aja, sahabat Thompson. Like dan share video ini kalau memang suka dan membantu, dan kita bakalan ketemu di video-video selanjutnya. Oke, bye-bye. Baik, terima kasih. Terima kasih.